Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan channel Geger Mulyadi. Kami berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan jangan lupa silahkan subscribe kali ini kami menampilkan tentang keris Kyai Carupu, yaitu kerisnya Raden Sunan Kalijaga. Keris Kyai Carupu adalah wujud pulung bagi calon pemimpin negara. Raden Syed atau Sunan Kalijaga disebut-sebut memiliki beberapa pusaka sakti. Salah satunya adalah keris Kyai Carupu, di mana keris tersebut merupakan salah satu senjata sakral yang hingga sekarang dipercaya masih tersimpan di makam beliau. Konon keris ini memiliki energi kesaktian yang istimewa, yaitu menjadi pulung atau simbol restu sang pencipta bagi setiap pemimpin negara, di mana sosok calon pemimpin tersebut akan duduk di tahtanya manakala didatangi atau minimal mendapat wangsit atau mimpi terkait keris tersebut. Terkait kebenarannya, hal ini kita percayakan kepada Allah Sang Pencipta. Lalu bagaimana asal-usul terciptanya keris Kyai Carupu ini? Mari kita simak hasil kalian dari sejarah dan sumber-sumber terkait lainnya. Dikisahkan dalam sebuah cerita masyarakat di mana Sunan Kalijaga saat itu meminta tolong kepada sahabatnya Empu Supa Mandragi untuk dibuatkan sebilah pisau semi pedang yang akan digunakan untuk menyembelih kambing. Guna mempermudah pemesanannya itu, Sunan Kalijaga membawa sendiri bahan mentah, yaitu besi bakal pisau itu. Namun tak sewajarnya bahan mentah yang diberikan kepada Empu Supa, akan tetapi hanya berupa biji besi yang ukurannya tak lebih besar dari biji asam Jawa. Saat melihat besi yang disodorkan Raden Syed, Empu Supa terkejut karena besi yang ukurannya kecil itu mana mungkin cukup dibuat sebilah pisau semi pedang yang ukurannya lumayan besar. Tidak berhenti di situ terkejutnya saat Empu Supa menerima bahan mentah dari Sunan Kalijaga. Ternyata biji besi tersebut memiliki bobot yang sangat berat dan tidak wajar. Maklum saja, meski bentuknya kecil, namun beratnya diperkirakan puluhan, bahkan ratusan kilogram. Merasakan beratnya biji besi itu, pada mulanya Empu Supa sudah masam mukanya dan tidak yakin dapat menyelesaikan pesanan Sunan Kalijaga tersebut. Akan tetapi Sunan Kalijaga yang dapat membaca kegelisahan Empu Supa langsung meyakinkan sahabatnya itu bahwa besi tersebut hanya bentuknya saja yang kecil, tetapi sebenarnya besarnya seperti gunung. Usai meyakinkan Empu Supa dan atas seizin Sang Pencipta, seketika besi yang sebesar biji asam tersebut tampak menjelma menjadi sebesar gunung di mata Empu Supa. Melihat hal itu, bukannya Empu Supa menjadi tenang, malah sebaliknya menjadi tambah gugup. Namun perlahan Sang Empu
Syahid atau Sunan Kalijaga, sahabatnya itu merupakan seorang wali yang dikasihi Sang Pencipta kehidupan. Dari kesadaran inilah perlahan Empu Supah dapat mengendalikan perasaan gugupnya dan meminta penuntunan hidup menuju keyakinan yang hakiki pada Sunan Kalijaga. Singkat cerita, usai penuntunan Sunan Kalijaga terhadap Empu Supah, disanggupilah pesanan itu sesuai dengan alur ilmunya dalam memandai besi. Melihat Empu Supah sudah stabil keadaannya, Sunan Kalijaga pun bergegas pamit melanjutkan perjalanan dakwahnya. Entah berapa lama Empu Supah menggarap besi ajaib dari Sunan Kalijaga tersebut hingga selesai. Yang jelas bukan dengan waktu yang singkat. Dari saking lamanya, Sunan Kalijaga hampir lupa bahwa dirinya pernah memesan sebilah pisau pada Empu Supah. Jelang beberapa tahun lamanya, saat Sunan Kalijaga ingat bahwa ia pernah memesan pisau, barulah beliau bergerak menuju padepokan Empu Supah guna menanyakan pisau pesanannya tersebut. Ketika bertemu Empu Supah, Sunan Kalijaga pun sangat senang karena Empu Supah mengatakan bahwa pesanan baru selesai sehari sebelum datangnya Sunan Kalijaga itu. Saat hasil pesanan diberikan, alangkah terkejutnya Sunan Kalijaga melihat karya dari sahabatnya itu. Bagaimana tidak, pisau pesanannya berwujud sebilah keris yang indah dan memiliki pawakan wujud dengan karisma tinggi. Hal itu membuat Sunan Kalijaga kagum karena keris itu berbeda jauh sekali dengan yang dibayangkannya. Kagumnya perasaan Kanjeng Kali Sunan Kalijaga membuat air matanya menetes serta meluk Empu Supah, dan kemudian keris tersebut dinamai keris Kiai Carubo. Di kemudian hari, keris itu dihadiahkan kepada Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang tidak lain adalah muridnya sendiri, dalam pertempuran mengalahkan Aryo Penangsang yang menggunakan keris Kiai Setan Kober. Dalam kabar lain lagi, menjelang akhir hayat, Joko Tingkir menyimpan keris tersebut di makam gurunya, yaitu Sunan Kalijaga, dan memberikan satu pesan kepada anak cucunya, di mana pesan tersebut mengatakan, kelak untuk jangan pernah melihat wujud dari keris tersebut, sekalipun saat hendak menjamasinya atau harus dengan mata terpejam. Selain itu, Joko Tingkir juga berpesan, kelak jika keris ini diperlukan fungsinya dalam kenegaraan, maka dia akan datang sendiri kepada pemimpin yang bijak. Konon Presiden Indonesia yang pernah memegang keris ini adalah Presiden Soekarno dan Soeharto, di mana datangnya keris kepada kedua tokoh ini sangat penuh misteri dan tersembunyi. Dan saat pemegangnya lengser, keris itu pun kembali ke peti penyimpanannya di makam Sunan Kalijaga. Konon ada cerita bahwa keris Kiai Carubo merupakan manifestasi dari pulung atau restu Sang Pencipta kepada seseorang yang akan memegang pucuk pimpinan sebuah negara. Namun hal ini tentu saja dapat kita sikapi dengan pikiran yang luas, bahwa